Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI kali ini, renungan hari ini, saya mau ajak kita untuk mendalami tentang kasih versus kemunafikan. Kasih versus kemunafikan. Saudaraku, tema ini aktual, tema ini penting, tema ini dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, hidup kita, cara beragama kita, itu seringkali lebih ke ritual, lebih ke simbol, lebih ke syariat, tapi belum sampai esensi hati yang mengubah perilaku hidup kita menjadi orang yang seharusnya sesuai dengan relasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, cara beragama kita sangat mudah membuat orang untuk memiliki tingkat kemunafikan. Saudara, ada seorang tokoh agama yang dianggap berkarisma, dan memang kemudian dianggap memiliki spiritualitas yang baik, soleh, begitulah. Dan tentu orang mengaguminya luar biasa. Masalahnya adalah ternyata terbongkar belum lama kalau tokoh yang dianggap baik ini ternyata memiliki perilaku yang busuk. Ternyata dia berselingkuh dengan istri orang, sehingga berantakan itu rumah tangga orang itu. Bahkan hasil perselingkuhannya itu menjadi seorang bocah yang sudah gede, anak-anak gede. Artinya ada persoalan yang rumit. Di satu sisi dia tokoh, tapi ternyata dari hasil catnya, perilakunya ini cabul. Munafik. Kelihatannya tampil sebagai orang yang ibu, tapi ternyata hidup dalam kemunafikan. Saudara, ini contoh saja. Kita bisa melihat di mana-mana seperti itu. Orang yang ditokohkan, yang kelihatannya baik, yang soleh, tapi ternyata cabul. Saudaraku, tema kasih versus kemunafikan menjadi tema yang aktual. Karena dengan kasih versus kemunafikan berarti ada dua sisi yang selalu berhadapan. Bahkan boleh disebut sebagai dialektika. Kalau kita tidak hati-hati, maka kemunafikan yang menang dan kita jadilah orang yang munafik. Tapi kalau kita hati-hati, maka kita cermat, kasihlah yang menguasai kita, dan kita tidak memberi tempat pada kemunafikan. Ini dialektika kehidupan terus-menerus akan berhadapan dan tidak pernah selesai. Jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kasihlah yang kita lakukan. Jika kita tidak sungguh-sungguh, maka kemunafikan yang menjerat kita dan menguasai kita. Jadilah kita orang munafik. Oleh sebab itu, saudara, dalam RHI renungan hari ini, kasih versus kemunafikan, saya mau ajak ibu bapak untuk memiliki kesadaran bahwa kasih versus kemunafikan ini dua yang berhadapan. Saya juga ingin kita punya kesadaran bahwa dua yang berhadapan ini akan selalu ada. Tinggal kita mau milih memenangkan yang mana.
Tapi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kasih versus kemunafikan. Itu realitas yang bisa merusak citra orang yang beriman. Maka harus ada sesuatu yang dipikirkan oleh kita untuk mengatasi hal itu. Saudaraku, semoga ini nanti menjadi ada manfaatnya. Dan saya berharap, saya berdoa, saya mohon kepada Tuhan semoga kita diberkati menjadi orang-orang yang setia, yang hidup dalam cinta kasih dan bukan yang mengandalkan kemunafikan. Saudara, siapkan dirimu, mari kita bersama membuka firman Tuhan dan kita akan bersama membuka dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang ke-9 dulu saya baca. Roma 12 ayat 9 yang demikian sabdanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saya ulangi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita cermati hal ini. Perikop lengkapnya Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Saudara, ada beberapa poin di ayat 9 yang tadi kita baca. Yang pertama, hendaklah, itu nasihat. Hendaklah kasih itu nasihat. Jadi firman Tuhan ini berlaku juga sebagai nasihat untuk kita orang yang beriman. Nasihat. Jadi kalau dinasehati jangan marah, jangan tersinggung perasaannya dan menganggap dirinya lebih baik lalu melawan yang memberi nasihat. Jangan. Ini nasihat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ada dua, kasih yang pura-pura dan kasih yang tidak pura-pura. Itu poin kedua. Kasih yang tidak pura-pura berarti kasih yang sesungguhnya, kasih yang benar. Sementara kasih yang pura-pura, ya pura-pura namanya, itu munafik. Jadi ada model kasih yang tulus, ada model kasih yang munafik. Di depan kita, sopan. Halo, ya, terima kasih. Tapi di belakang kita, jahatnya tidak ketulungan. Misalnya, kok tahu? Gue tahu dari perilakunya, tahu dari ungkapan-ungkapannya, bahkan dari teror-teror yang dibuatnya. Ada nasihat yang harus didengar, ada kasih yang serius, tulus, dan benar, ada kasih yang munafik. Ada. Dan seringkali kita orang-orang yang beragama, saya, saudara, itu pelaku kasih yang munafik. Bisa juga. Tadi saya ungkap tentang tokoh agama, tapi saya juga tahu tokoh yang lain, ya, yang dia mengajar begini begitu dan bagus, gitu. Nah, bagus. Yang tidak bagus adalah perilakunya. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Ini, saudara, ada nasihat, ada kasih yang tulus, ada kasih yang penuh kemunafikan. Dan kita diingatkan tentang hal ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Ini nasihat. Jauhilah yang jahat itu bukan sekedar menjauh, bukan itu. Jauhilah yang jahat maksudnya jangan lakukan itu, yang jahat itu. Jauhilah, jangan lakukan. Maka diteruskan di sini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Ini. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita menemukan ada nasihat, ada kasih yang tulus, ada kasih yang munafik, dan yang terakhir adalah ada kesadaran untuk tidak berbuat yang jahat, yang munafik, tapi yang melakukan kebaikan dalam ayat 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga ini menjadi kekuatan kita ya. Sebab katanya orang yang hidup munafik itu ciri khasnya ya dua wajah. Wajahnya baik, tapi itu untuk menutupi keburukan dan tabiatnya yang asli. Maka ini harus diwaspadai. Yang kedua yang tidak kalah penting, biasanya orang yang hidup dalam kemunafikan itu tidak hanya dua wajah, tapi tidak memiliki spiritualitas. Dia bisa ditempatkan sebagai tokoh, tapi sebetulnya dia tidak memiliki spiritualitas karena perilakunya bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ini yang sering. Jadi mengapa ada banyak orang beriman yang munafik? Ya karena itu. Karena itu apa? Yaitu dia tidak memiliki spiritualitas. Dua wajah tadi. Dua wajah. Wajahnya begini kelihatannya bagus, wajahnya ternyata jahat. Saudara, Roma 12 ayat 9 ditutup dengan kalimat jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apa itu? Artinya adalah harus ada niat di mana kita akan melakukan kebaikan Tuhan. Tidak cukup kesadaran, tapi niat. Tapi sebetulnya tidak cukup kesadaran dan niat, tapi keberanian untuk memulai melangkah dalam ketulusan dan bukan dalam kemunafikan. Saudara besar, harapku ibu bapak yang mengikuti program ini bisa mengerti, oh bahaya ya kemunafikan itu. Karena bisa dihukum Tuhan. Oh ternyata ya, orang kalau dua wajah tidak punya spiritualitas, meskipun dia coba tampil untuk menutupi keburukannya, oh ternyata dia munafik. Oh ternyata yang disebut tokoh-tokoh agama itu juga belum tentu orang suci. Tapi yang paling penting adalah lihat apakah dia layak jadi teladan atau tidak. Kalau tidak, kalau dia hidup dalam kemunafikan, maka kita tidak layak untuk meneladan dia. Saudara, saya berharap ini menjadikan kekuatan buat kita. Mulai sekarang mari kita hidup dalam cinta kasih dan tidak melakukan kemunafikan. Semoga Tuhan menolong kita dan memberkati, dan semoga kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran karena Tuhan menyertai kita. Saudara, mari kita satu hati di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Semoga kita dimampukan hidup dalam ketulusan dan bukan kemunafikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang kasih versus kemunafikan. Tapi yang paling penting dan indah adalah hari ini kami belajar bagaimana kami menjalani hidup secara tulus, secara benar di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kami, bahkan yang mengikuti program ini, sehingga kami memiliki pengetahuan baru
berdasarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dan mampukanlah kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.